pun juga tidak membenci dia, tidak menyalahkan ini semua adalah salah dia, enggak, ini salah kita berdua gitu. Traumanya itu aku selalu bilang aku nggak trauma ya, tapi terkadang kalau aku ngejalanin suatu hubungan tuh kayak ada sedikit trauma lah ya. Lebih ketakut gitu, karena kayak memang bener sih kita tuh nggak boleh terlalu banyak berharap lebih sama manusia, kayak gitu aja sih. Jadi kalau ada yang mungkin ngedeketin aku lagi gitu, aku bakal butuh melihat effortnya dia. Lo bener nggak emang serius sama gue? Lo bener nggak? Lo tunjukin dulu deh. Soalnya aku tipenya tuh orangnya bucinan gitu kan. Jadi kalau misalnya gue ketahuan udah suka sayang sama dia, takutnya dianya gede kepala gitu kan. Jadi gue lagi membentengi diriku sendiri gitu untuk nggak mau ngasih harapan sepenuhnya. Lagi bener-bener lagi menjaga hati banget gitu supaya nggak terjadi yang kesekian kalinya. Berarti Sebenarnya sih kecocokannya tuh cuma beda pendapat aja sih mbak, gitu, beda prinsip gitu. Menurut aku dia ada sudut pandang aku tuh A mengenai suatu hal, nah menurut dia tuh B. Nah di situ aku mencoba untuk ya A-nya di BB-in dikit deh gitu, tapi kayaknya dia juga punya prinsip yang cukup keras gitu kan, jadi nggak bisa ketemu gitu. Jadi aku pun juga begitu, aku tetap dengan prinsip aku juga gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya diterusin jadinya malah jadi toksik ya hubungan kita. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah nggak bucin-bucin banget ya aku ya, alhamdulillah gitu kan. Apa namanya, setelah melewati pengalaman perjalanan, pelajaran gitu kan, aku kan jomblo, gak jomblo maksudnya belum menikah lagi tuh selama 4 tahun. 4 tahun tuh aku ya ada sempat beberapa yang deket, memang aku gak pernah mempublik gitu kan. Ya harusnya sih aku udah belajar gitu kan. Jadi di saat kemarin aku mencoba untuk nanya sama hati aku lagi, ini gimana ya, cuman balik lagi aku sudah mulai kayak gue harus cintai diri aku sendiri gitu. Sebucin-bucinnya aku, karena aku juga punya keluarga yang mau melihat aku bahagia gitu kan. Aku sih cuman pengennya, sebenarnya sih namanya pernikahan, pasangan tuh nggak mesti sama ya mbak prinsipnya, pendapat, sudut pandang itu sebenarnya sih nggak apa-apa ya, beda. Cuman aku nggak tahu kenapa kayak satu hal ini sama dia ini nggak nemu aja gitu. Jadi kalau ada lagunya itu aku jangan dipaksa, ya udah mungkin masih sama-sama ego gitu. Dari apa namanya, kalau misalnya salah satu yang menurunkan doang kan percuma ya. Kalau cuma satu aja yang turun egonya, tapi yang satunya tetep di sini kan nggak nemu juga gitu. Jadi ya sudah, kita lihat aja. Sebenarnya pengertian bucinnya tuh gini, aku itu kalau sudah sayang sama seseorang, aku tuh kayak bener-bener meluangkan waktu aku, memberi tenaga aku, dan mendenial denial tuh menepis gitu ya, menepis segala kekurangan yang dia punya. Aku tuh tipe bucinnya gitu, karena aku merasa aku juga gak sempurna, masa gue harus untuk pasangan gue sempurna sih. Jadi semuanya tuh aku tutup kayak gitu loh. Jadi misalnya ada hal yang aku nggak suka di dia, aku tuh ya udahlah nggak apa-apa. Aku tuh tipenya bucinnya tuh kayak gitu. Tapi balik lagi, sebucin-bucinnya aku, tapi aku juga punya prinsip dimana aku cuma pengen bahagia, bukan cuma di depan kamera, bukan cuma di sosial media, bukan cuma kita kompak karena bisnis, tapi memang aku pengennya bener-bener dari hati yang paling dalam. Mungkin aku kadang suka nggak merasakan itu. Jadi sebucin-bucinnya aku balik lagi kayak ngacak
sebucin ya aku tetap harus bucin sama diri sendiri. Sampai lu Oke, ini aku klarifikasi ya. Sebenarnya aku tuh nangis, teman-teman juga banyak yang bilang, udah dong Del, nangisnya kayak gitu. Sebenarnya yang bikin aku kemarin tuh sedih kalau aku udah ingat anak. Kalau menyesal, insya Allah ketetapan Allah pasti baik. Kalau aku sedih berlarut-larut, nggak boleh. Alhamdulillah masa-masa galau aku udah lewat, dimana sekarang aku udah bisa speak up, gitu kan. Tapi, jadi kemarin ceritanya gini, di grand opening butik aku, orang tuanya datang. Memang aku ngundang karena aku hubungannya dengan mereka baik. Dan aku sedih aja, gitu loh. Melihat mamanya, melihat papanya yang sudah punya banyak harapan ke kita. Aku cuma kayak tersentuh gitu, maksudnya ya Allah, mereka masih baik sama aku, mereka masih punya waktu, masih mau doain aku. Itu yang bikin aku tuh langsung sedih banget gitu. Terus apalagi ditanya anak, jujur aku kangen banget sama anaknya dia, Kalisa. Aku kangen banget. Itulah yang bikin aku tuh 1 bulan pertama setelah putus masih suka nangis karena anak. Jadi kalau di kamar, kalau ngobrol sama teman, sama orang lain, kalau misalnya aku ngomongin anaknya, pasti aku langsung nangis gitu. Aku nggak tahu kenapa bisa terconnection segitunya sama anaknya kayak gitu. Jadi aku nggak menangisi bahwa oke, kalau kita nggak jadi untuk selanjutnya ya pasti ada rasa sedih ya Mbak. Cuman aku nggak mau yang terlalu menyesali banget. Tapi yang aku sedihkan lebih ke anaknya, gitu yang kayak aku udah nggak bisa lagi sering ketemu, aku udah nggak bisa dengerin dia curhat lagi, aku udah nggak bisa nonton dia tanding lagi. Itu yang kayak aku merasa kehilangan banget. Tapi alhamdulillah saat ini komunikasi udah baik, gitu kan. Mau ketemu katanya ketemu aja, gitu kan. Cuman memang belum cocok waktunya. Jadi lebih ke situ sih Mas, lebih nangisnya tuh lebih yang kayak karena keluarga tuh bukan keluarga kecil dia aja, tapi semua. Itu yang bikin sedih. Terus satu lagi yang bikin aku sedih adalah aku ngerasa kayak ngecewain orang tua lagi, kayak gitu. Orang tua aku juga udah banyak, orang tua dia juga gitu ya, udah terlalu banyak berharap sama kita berdua. Tapi ternyata kita nggak bisa wujudin. Jadi walaupun memang semua takdir Allah, gitu kan. Cuman aku manusia biasa yang merasa sedih akan hal itu, tapi bukan menyesali keputusan Allah, tapi menyesali bahwa kenapa aku bisa sesayang ini sama anak. Udah tahu, aku nggak mau bilang iya, takut bilang enggak juga ya kan Mbak ya. Aku cuma ikutin skenario nya Allah aja. Mungkin Allah suruh aku ngelewatin ini dulu, bahagia, sedih, apapun semuanya aku lewatin. Jadi aku pun juga tidak membenci dia, tidak menyalahkan ini semua adalah salah dia, enggak. Ini salah kita berdua gitu. Jadi karena kita nggak pernah tahu kedepannya nanti akan kayak apa. Yang pasti kalau emang jodoh ya berarti itu yang terbaik dari Allah gitu aja. WhatsApp sih masih WhatsApp aja, tapi aku pengen banget video call, cuma dianya masih belum mau kayaknya. Masih sibuk kayaknya gitu. Jadi masih suka kontak banget pasti, tapi dia udah nggak kayak dulu lagi. Kayak kalau misalnya dulu kan butuh apa kan pasti nyarinya aku, dia udah enggak. Alhamdulillahnya sibuk gitu. Kalau misalnya ada orang yang bilang lo supaya nggak ngerasa kesepian ya lo sibukin diri, iya. Aku cuma ngerasa Allah tuh baik banget gitu loh. Di balik masalah yang sedang aku hadapin untuk nggak jadi sama dia, aku punya kesibukan yang luar biasa kayak gitu, dan aku punya teman-teman dan keluarga yang masya Allah supportnya luar biasa. Paling kalau ngerasa sendiri kalau mau tidur aja kali ya.